Ini saya hanya membaca buku ya, untuk referensi pikiran-pikiran daripada ibaratnya beraktivitas ya, baca-baca buku lah. Ini pas dosa besar yang ke-13 saya buka, berjudul Pimpinan yang Berkhianat, Zalim dan Bengis kepada Rakyatnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, ini artinya saja ya, sesungguhnya dosa itu atas orang-orang yang berbuat zalim kepada manusia dan melampaui batas di muka bumi tanpa hak. Mereka itu mendapat azab yang pedih. Surat Asy-Syura 42. Juga Allah berfirman yang artinya mereka satu sama lain selalu tidak melarang tindakan mungkar yang mereka perbuat. Sesungguhnya amat buruklah apa yang selalu mereka perbuat. Itu Al-Maidah 79. Dan Nabi bersabda, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatin. Setiap kalian adalah pemimpin, dan setiap kalian akan diminta pertanggungjawaban tentang kepemimpinannya. Sabda Nabi juga, man ghassana falaysa minna. Barang siapa yang menipu kami, maka dia bukan dari golongan kami. Ini ada catatan, diriwayatkan yang nomor 1 kullukum ra'in, diriwayatkan oleh Al-Bukhari kitab Al-Ahkam di pembukaannya nomor 7138, dan Muslim kitab Al-Amarah. Nomor 2 diriwayatkan oleh Muslim kitab Al-Iman bab Qaul An-Nabi dan seterusnya. Beliau juga bersabda, ad-dulmu dulumatun yaumal qiyamah. Kezaliman adalah kegelapan pada hari kiamat. Demikian pula Rasulullah SAW bersabda, ayyuma ra'in wasa ra'iyatahu fahuwa finnar. Siapapun pemimpin yang menipu rakyatnya, maka dia di dalam neraka. Ini hadis diriwayat yang pertama, pemimpin zalim diriwayatkan oleh Al-Bukhari kitab Al-Muzalim. Yang kedua tadi diriwayatkan oleh At-Tabrani di dalam Al-Mu'jam Asy-Syaghir dan seterusnya. Ini beliau juga Nabi bersabda, manistar'ahullahu ra'iyatun falam yuhidha binushin illa harramallahu alaihil jannah. Manistar'ahullahu ra'iyatan falam yuhidha binushin illa harramallahu alaihil jannah. Tidaklah seorang diberikan kekuasaan oleh Allah atas suatu komunitas rakyat, tapi dia tidak tulus dalam memimpin mereka, melainkan pasti Allah mengharamkan surga baginya. Dalam lafaz lain, yamutu hina yamutu wa huwa ghasul li ra'iyati illa harramallahu alaihil jannah. Tidaklah seorang diberikan kekuasaan oleh Allah mati ketika dia mati dalam keadaan menipu rakyatnya, melainkan pasti Allah mengharamkan surga baginya. Muttafaqun alaih. Dalam lafaz lain, lam yajid raihatal jannah. Dia tidak akan mendapatkan wangi surga. Ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari kitab Al-Ahkam bab Asara ra'yatan lam yasah nomor 7151 dan Muslim. Ini panjang banget ya. Panjang ini. Dan Nabi juga bersabda, ini bacakan saja ya. Tidaklah seorang pemimpin sekalipun pada 10 orang, melainkan pasti akan didatangkan pada hari kiamat, sementara kedua tangannya terbelenggu ke lehernya. Boleh jadi dia dibebaskan oleh sikap adilnya, atau sebaliknya, dicelakakan oleh kezalimannya. Riwayat oleh Al-Bazar dan At-Tabrani dalam Al-Mu'jam Al-Awsat. Dalam hadis lain juga, ini doa, ya Allah, barang siapa yang mengurusi perkara umat ini menjadi pemimpin atas mereka, lalu dia berbelas kasih atas mereka, maka kasihilah dia. Dan barang siapa yang mempersulit mereka, maka persulitlah dia. Diriwayatkan Muslim, diriwayatkan oleh Muslim kitab Al-Imarah bab
Fadilah Al-Imam Al-Adil nomor 1828. Ini jadi konten nih, banyak banget. Ini akan datang setelahku para pemimpin yang fasik dan zalim, maka barang siapa yang membenarkan mereka dengan segala kebohongan mereka, lalu membantu kezaliman mereka, maka dia bukan orang golonganku, dan aku bukan dari golongannya, serta dia tidak akan berhak mendatangi telaga Haud bersamaku di surga. Ini diriwayatkan oleh Al-Hakim dalam Al-Mustadrak 44-22, dan beliau mensahihkannya dan disepakati oleh Az-Zahabi. Ini ada hadis lagi. Tidaklah suatu kaum di mana di tengah mereka dilakukan maksiat-maksiat padahal mereka lebih kuat dan lebih banyak daripada orang yang melakukannya itu. Kemudian mereka tidak merubahnya dengan tangan atau lisan, melainkan Allah akan menimpakan hukuman secara rata pada mereka. Abu Ubaidah bin Abdullah bin Mas'ud meriwayatkan dari bapaknya, beliau berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, demi zat yang jiwaku ada di tangannya, kalian benar-benar menyuruh kepada yang ma'ruf dan benar-benar mencegah dari yang mungkar, dan benar-benar memegang tangan orang-orang berbuat buruk dan benar-benar memaksanya kepada yang hak. Atau kalau tidak, Allah akan benar-benar menghantamkan hati sebagian kalian kepada sebagian yang lainnya, kemudian melaknat kalian sebagaimana dia melaknat mereka, yakni Bani Israel, melalui lisan Nabi Dawud dan Nabi Isa putra Maryam. Ini panjang juga tentang pemimpin zalim ya. Panjang nih. Kemudian dari Aghlab bin Tamim Al-Mu'alla bin Ziyad menceritakan kepada kami dari Muawiyah bin Qurrah, dari Maqil bin Yasar, dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan dua golongan manusia dari umatku yang tidak akan disentuh oleh syafaatku, penguasa yang zalim lagi zalim, dan orang yang ekstrim di dalam agama yang bersaksi atas kepemimpinannya mereka namun anti melepaskan diri dari mereka. Dan Aghlab adalah dhaif. Ini masih panjang hadis-hadisnya. Ini kira-kira. Dan juga diriwayatkan oleh Ibnu Al-Mubarak, beliau berkata, kami dituturkan oleh Mani, aku dituturkan oleh Muawiyah bin Qurrah dengan lafaz serupa, tetapi Mani ini tidak diketahui siapa dia sebenarnya. Dan Muhammad bin Juhada berkata dari Atiyah dari Abu Sa'id Al-Khudri secara marfu, asyadun nasi azaban yaumal qiyamati imamun jair. Manusia yang paling dahsyat azabnya pada hari kiamat adalah pemimpin yang zalim. Kemudian dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang hadisnya panjang, ini pangkalnya, ayuhan nas muru bil ma'ruf wanhau 'anil munkari qabla an tad'ullaha fala yastajibu lakum ila akhirih. Hai sekalian manusia, perintahkanlah kebaikan dan laranglah kemungkaran sebelum kalian berdoa kepada Allah tetapi dia tidak mengabulkan untuk kalian, dan sebelum kalian memohon ampunan kepadanya tetapi dia tidak mengampuni kalian. Sesungguhnya para rahib kaum Yahudi dan para pendeta kaum Nasrani, ketika mereka meninggalkan amar ma'ruf nahi mungkar, maka Allah melaknat mereka melalui lisan nabi-nabi mereka. Kemudian dia menimpakan bencana secara menata. Bisa bukan apa enggaknya? Ya cukup sekian, ini panjang banget. Ini barang siapa yang melakukan suatu kezaliman dalam urusan agama kami ini yang bukan darinya, maka ia batil. Ini sampai sini ya. Cukup sekian, maaf banyak-banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.